Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan seluruh gereja, hari ini kita berdoa secara khusus untuk memohon agar banyak orang tergerak untuk mengikuti secara khusus gembala yang baik tadi. Gembala yang menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Yesus sendiri dengan tegas menunjukkan bahwa dialah yang memimpin. Kita juga menyadari bahwa sebagai umat beriman, Yesus sendiri yang memimpin gerejanya. Tetapi kalau kita membaca bacaan pertama tadi, kita melihat bagaimana Paulus dan Barnabas mewartakan perjumpaannya dengan Yesus kepada orang banyak. Pertama, mereka mewartakan kepada orang-orang Yahudi diaspora yang ada di sekitar Palestina menuju ke Roma. Di antara itu di Turki yang kita kenal sekarang Turki atau Asia Tengah, Asia Depan sebetulnya. Lalu juga di kepulauan-kepulauan, di kota-kota di sekitar Yunani. Mereka mengalami penolakan, dan dari sebab itu Paulus mengatakan, karena kamu menolak kami, yang seharusnya pertama-tama mendapat kabar gembira itu, sekarang kami berbelok ke bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain adalah kita. Kita menerima iman karena pewartaan. Dan iman hanya bisa kita terima apabila ada yang mewartakannya kepada kita. Disitulah peranan utama yang diberikan di dalam gereja untuk para imam, biarawan dan biarawati. Tidak berarti bahwa yang lain tidak. Tetapi yang secara khusus diberi mandat untuk itu. Saudara-saudari yang terkasih, suatu keutamaan memang bahwa seluruh gereja berdoa untuk mohon panggilan. Karena pada bagian lain Yesus mengatakan panenannya begitu besar, pekerjanya terbatas sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya panenan agar dia mengirimkan pekerja-pekerja. Jadi doa kita menjadi sangat penting dalam demi kelangsungan pewartaan iman, demi kelangsungan apa yang sudah dimulai oleh Yesus. Inilah keyakinan yang kita miliki pada hari ini, kita ingin menegaskan sekali lagi. Sebagai bentuk keutamaan, berdoa, memohon sesuatu, apalagi memohon panggilan di dalam gereja, tentu bukan main-main. Kita tahu ini kekuatan besar. Tetapi saya teringat dulu ketika masih anak SMP begitu ya. Saya mengikuti misa di Katedral Semarang. Saya mendengar khotbah dari almarhum Romo Patmosputro, seorang imam diosesan dari Keuskupan Agung Semarang. Dia mengatakan begini, ya saya sangat menghargai semua doa memohon panggilan. Tetapi biasanya begini, ibu dan bapak biasanya berdoa untuk mohon panggilan, tapi dengan catatan asal bukan anak saya. Ya, Tuhan supaya mohon agar banyak anak-anak muda yang terpanggil menjadi imam, menjadi biarawan dan biarawati. Tapi terucap atau mungkin tidak terucap,
bunyinya ada embel-embelnya itu. Maka dia mengatakan sekarang saatnya para orang tua untuk mengatakan Tuhan silahkan. Silahkan engkau memilih dari yang saya punya. Kalau kita mengatakan itu pun Tuhan belum tentu memilih kan? Tapi kalau Tuhan sendiri sudah dipagerin dan mengatakan jangan anak saya ya. Urusannya bisa menjadi berbeda. Yang kedua, yang dia katakan adalah pada anak-anak muda. Dia mengatakan, kalian juga memohon panggilan supaya orang-orang muda terpanggil. Sekarang saya meminta orang-orang anak-anak muda untuk mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya siap, panggillah saya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi, mengulangi lagi apa yang pernah saya dengar. Saya nggak tahu ya berapa puluh tahun yang lalu. Karena dengan demikian kita mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Sang Gembala baik tadi. Kita mau belajar mengikutinya. Kita mau belajar untuk mengatakan, Tuhan, Engkau yang memberi. Kalau engkau menghendaki, ambillah. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas dalam bacaan pertama tetap bisa berlangsung sampai kapanpun. Saudara-saudari yang terkasih, semoga doa-doa kita juga menjadi ungkapan keterbukaan kita kepada Tuhan. Khususnya untuk orang muda, saya ingin menantang, ingin mengajak bertanya, apa yang ingin kamu capai dalam hidup ini? Menjadi TikToker terkenal, menjadi YouTuber terkenal? Mungkin umurnya hanya beberapa bulan. Tetapi yang selanjutnya, kalian mau apa? Maka sudah selayaknya kalau kita juga berani mendengarkan suara gembala yang baik. Amin.